pertama yang harus dilakukan adalah merubah ukuran kertas serta marginsnya. Dengan cara masuk pada bagian layout, kita klik size dan pilih A4. Jika sudah, kemudian kita akan mengatur bagian marginsnya. Klik pada bagian margins dan pilih custom margins. Untuk ketentuan yang digunakan adalah pada bagian atas kita menggunakan 3 cm, bawah 3 cm, kanan 3 cm, dan juga pada bagian kiri kita menggunakan 4 cm. Setelah kita melakukan penyesuaian pada bagian ukuran kertas dan juga marginsnya, selanjutnya yang dapat kita lakukan adalah melakukan penomoran untuk bab, subbab, dan sub-subbab dengan cara masuk ke dalam menu Home. Setelah menyesuaikan ukuran kertas serta marginsnya, selanjutnya yang dapat kita lakukan adalah menyesuaikan ukuran huruf serta jenis huruf yang nantinya akan kita gunakan. Dengan cara masuk pada bagian menu Home, kemudian kita pilih multi-level list. Jika sudah muncul tampilan seperti ini, selanjutnya kita pilih pada bagian Define New Multi-Level List. Jika sudah muncul tampilan seperti ini, kita dapat mengeklik bagian More agar nantinya kita bisa mengaturnya dengan lebih rinci. Bagian ini nantinya akan memudahkan kita saat melakukan pengisian daftar isi. Bagian-bagian yang ada pada Define New Multi-Level List, yang pertama adalah klik level to modify. Pada bagian ini nantinya kita hanya akan menggunakan nomor 1 sampai 3 yang nantinya akan berfungsi pada nomor 1 sebagai bab, nomor 2 sebagai subbab, dan nomor 3 sebagai sub-subbab. Pada masing-masing angka nanti kita akan menyesuaikan menggunakan heading-heading yang sudah disediakan. Dengan cara yang pertama, kita akan mengatur pada nomor 1 terlebih dahulu, yaitu pada bagian link level to style, kita pilih heading 1. Selanjutnya, pada bagian enter formatting for number, nantinya ini berisi penomoran-penomoran pada bagian bab, subbab, dan sub-subbab dengan format yang sudah ditentukan. Karena yang kita sesuaikan pertama adalah nomor 1, ini bagian bab. Caranya, kita delete terlebih dahulu, kemudian kita isi dengan kata bab, kita beri spasi, karena setelah kata bab nanti ada angka, sehingga sebelum angka tersebut kita masukkan, kita harus memberi spasi. Dan agar angka tersebut muncul, kita tidak memasukkannya secara manual, tapi menggunakan pada bagian bawah ini, yaitu number style for this level, kita bisa klik. Kemudian di sini saya akan menggunakan angka desimal 1, 2, 3. Sini bisa kita klik. Jika sudah, pada bagian follow number with, saya akan menggunakan nothing karena nantinya setelah ada kata atau judul bab 1, judul bab ini nantinya akan ada di bawah kata bab 1. Jika kita mengaktifkan pada bagian tab tadi, nanti hasilnya tidak akan center. Setelah itu, jika angka 1-nya sudah, kita akan lanjut ke angka 2. Pada link level to style, kita isi dengan heading 2. Level to show in gallery juga kita isi level 2. Selanjutnya, pada bagian enter formatting for number, di sini kita delete terlebih dahulu. Pada bagian include level number from, kita klik.
Di sini sudah tertera level 1 yang artinya bagian heading 1 tadi sudah tersimpan dan kita bisa menggunakannya untuk penomoran subbab. Kita klik, setelah itu kita beri titik. Untuk penomoran subbab, karena kita di sini masih butuh memasukkan penomoran lagi, pada bagian number style for this level, kita klik lagi, dan kita pilih lagi penomoran yang nantinya akan kita gunakan. Pada bagian follow number with, di sini kita rubah menjadi space. Selanjutnya kita akan melakukan perubahan yang sama pada level 3 atau nomor 3. Nantinya tampilannya akan menjadi seperti ini. Alasan mengapa tadi pada bagian level 2 dan level 3 kita harus menggunakan include level number from, agar nantinya penomoran yang terjadi pada bagian subbab ataupun sub-subbab tetap terhubung satu sama lain. Jika kita sudah melakukan pengaturan tersebut, kita bisa klik OK. Berikut adalah contoh tampilannya. Setelah kita melakukan penyesuaian pada bagian penomoran di multi level list, selanjutnya kita akan melakukan penyesuaian pada setiap heading-heading yang sudah kita buat tadi. Dengan cara pada bagian styles ini sudah tertera bahwa kita sudah melakukan pengaturan bagian heading 1, heading 2, dan heading 3. Yang kita lakukan pertama, kita klik pada setiap headingnya satu persatu, kemudian kita klik kanan, kita klik modify. Setelah muncul tampilan seperti ini, yang kita lakukan adalah yang pertama, menentukan ukuran huruf, letak heading, jenis huruf, warna, dan format lainnya. Jika dirasa sudah, selanjutnya kita masuk pada bagian format. Kita pilih pada bagian paragraf. Akan muncul tampilan seperti ini. Nantinya yang kita rubah hanya pada bagian spacing. Pada bagian line spacing kita pilih single. Dan pada bagian before kita isikan 36. Dan pada bagian after kita isikan 24. Hal ini bertujuan pada bagian before adalah sebelum kita mengetikkan bagian bab atau heading 1, kita memerlukan jarak sebanyak 3 spasi dan pada bagian after juga sama yaitu 3 spasi. Kemudian kita klik OK, kita klik OK kembali. Selanjutnya kita akan melakukan pengaturan pada heading 2. Kita akan melakukan penyesuaian pada bagian yang sama, yaitu pada bagian spacing. Pada bagian line spacing, kita menggunakan single. Kemudian pada before-nya kita isikan 24. Selanjutnya pada bagian after, kita isikan 0. Dan kita klik OK. Klik OK lagi. Setelah itu kita akan melakukan penyesuaian pada heading 3 atau heading terakhir yang kita gunakan. Pada bagian heading 3, penyesuaiannya kita samakan dengan heading 2. Berikut adalah contoh tampilan yang heading-headingnya sudah kita sesuaikan.
Selanjutnya kita akan membuat halaman judul dengan format sebagai berikut. Kita mengisi pada bagian judul, selanjutnya kita akan melanjutkan untuk mengisi bagian-bagian yang lainnya. Sebelum kita melanjutkan, kita perlu mengaktifkan navigation pane pada bagian kiri sini untuk mempermudah kita bagian-bagian mana saja yang sudah kita isi dan yang belum. Dengan cara kita klik pada bagian view, pada bagian show kita aktifkan navigation pane-nya dengan cara kita klik. Selanjutnya, jika sudah muncul tampilan seperti ini, kita bisa melanjutkan ke bagian selanjutnya. Kita kembali lagi pada bagian menu home. Jika sudah, kita klik lagi pada bagian menu layout. Di sini ada bagian bricks. Kita bisa klik pada bagian next page. Dan pada bagian ini kita isikan menggunakan heading 1 dengan cara kita klik bagian home. Selanjutnya kita klik pada bagian heading atau bab 1 ini. Kemudian kita isikan. Karena pada bagian ini keterangan bab 1 tidak diperlukan, maka kita blok. Kemudian kita nonaktifkan pada bagian ini. Jika sudah, kita masuk lagi pada bagian layout. Kemudian klik pada bagian next page. Kita akan melakukan hal yang sama seperti pada pengesahan untuk kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, dan daftar lampiran. Ya, kita bisa masuk pada bagian pengisian bab-bab. Pada bagian akhir kalimat halaman terakhir yang kita buat, letakkan kursornya pada bagian itu. Kemudian kita masuk pada bagian layout, pilih bricks dan next page. Atau kalian juga bisa menggunakan shortcut yaitu Ctrl Enter. Jika sudah muncul halaman baru, kita bisa kembali bagian home. Kita aktifkan heading satunya, kemudian kita isi dengan pendahuluan. Setelah itu, karena seharusnya yang betul adalah judul bab ada pada bagian bawah, maka kursor harus kita letakkan pada awal judul, kemudian kita tekan Tab Shift Enter secara bersamaan. Setelah itu, kita akan melakukan pengisian pada bagian subbab dan sub-subbabnya. Tinggal Enter, dan kita aktifkan heading-headingnya. Untuk melakukan pengisian pada bagian inti teks atau isi dari subbab, kita menggunakan heading baru dengan cara kita modify terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan bagian normal. Cara klik kanan, kemudian kita modify. Setelah itu kita sesuaikan hurufnya.
Di sini kita tidak hanya melakukan penyesuaian pada bagian spacing, tapi juga pada bagian indentation. Kita hanya perlu melakukan pada bagian kiri dan juga mengisi pada bagian spesial. Untuk bagian kiri di sini saya menggunakan 1,2 cm dan pada bagian spesial di sini kita isikan dengan first line. Hal ini bertujuan agar nantinya pada baris pertama yang kita isikan itu menjorok ke dalam sepanjang 1,2 cm. Setelah itu pada bagian line spacing di sini kita rubah menjadi double. Jika sudah kita klik OK dan kita klik OK kembali. Ya, kita akan masuk pada bagian pembuatan daftar gambar dan juga daftar tabel. Di sini saya akan menggunakan pada bagian bab 3 di lokasi penelitian. Kita inputkan terlebih dahulu gambar yang ingin kita masukkan. Kemudian kita sesuaikan. Jika sudah, di sini kita akan melabeli gambarnya dengan keterangan di mana letak gambar ini nantinya akan ada pada daftar gambar. Caranya kita masuk pada bagian menu reference, kemudian pada bagian caption di sini ada insert caption, kita bisa klik. Kemudian jika sudah muncul bagian seperti ini, kita bisa pilih bagian label dan position. Karena bagian sini belum ada keterangan gambar, maka kita harus membuatnya terlebih dahulu dengan cara kita klik bagian new label. Kemudian kita ketikkan gambar seperti ini.
Kemudian kita klik OK terlebih dahulu. Setelah itu kita klik pada bagian numbering. Kita ubah pada bagian ini agar fungsi kita merubah pada bagian ini nantinya agar mempermudah kita dalam pengisian daftar gambar dan juga gambar tetap terhubung dengan daftar isi atau heading-heading yang tadinya itu sudah kita buat. Pada bagian format, kita biarkan angka desimal ini. Kemudian chapter start with style. Ini maksudnya nanti kita akan menginputkan pada bagian apa di gambarnya karena gambar harus terhubung dengan letak bab, maka saya di sini menggunakan heading 1. Kemudian pada bagian use separator adalah penanda setelah bagian bab kita menggunakan tanda apa. Di sini saya menggunakan tanda titik atau bisa dibilang period, kemudian kita klik OK. Akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian pada bagian position ini juga bisa kita ganti. Below artinya bawah dan above artinya di atas. Karena pada ketentuan eh, keterangan harus ada di bawah, maka kita menggunakan below select item. Jika sudah, selanjutnya kita bisa klik OK. Kemudian, karena letaknya masih belum sesuai, kita bisa blok pada bagian ini. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Kita bisa klik pada bagian styles. Kemudian pada bagian caption ini kita bisa klik kanan, kemudian modify. Di sini saya akan menyesuaikan sesuai ketentuannya. Ya, kita masuk pada bagian daftar tabel. Caranya sama dengan pembuatan daftar gambar, yaitu masuk pada bagian menu reference, kemudian insert caption, karena pada bagian label belum ada keterangan tabel, maka kita akan membuat baru kembali. Karena sama kita harus menyambungkan dengan eh, pada bagian bab, maka kita masuk pada bagian numbering. Kita centang pada bagian include chapter number. Karena sama-sama harus menyambungkan pada bagian bab, maka sama-sama pada bagian chapter start to style kita menggunakan heading 1. Kemudian kita klik OK. Kemudian kita langsung kasih keterangan pada bagian caption ini. Kemudian kita klik OK. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Selanjutnya, kita bisa lanjut pada bagian pengaturan halaman. Sebelum kita melakukan pengaturan halaman, terlebih dahulu kita akan mengaktifkan navigation pin yang nantinya akan muncul pada bagian kiri. Sini yang nantinya mempermudah kita. Caranya masuk pada menu view. Pada bagian show, kita bisa centang pada bagian navigation pin. Maka akan muncul seperti tampilan di samping ini. Setelah sudah, kemudian untuk pengaturan halaman, kita klik 2 kali pada bagian kosong kertas ini. Kita klik 2 kali, maka akan muncul tampilan seperti ini. Pada bagian ini nantinya kita akan melakukan pengaturan halaman. Karena nantinya pada beberapa bagian letak angka halamannya berbeda, maka di sini dapat kita lihat ada keterangan header section 1, kemudian header section 2, kemudian di sini ada bagian same as previous. Nah, karena nantinya pada halaman judul sampai daftar lampiran letak halamannya sama, sedangkan pada bagian bab 1 hingga seterusnya letaknya berbeda, maka pada bagian same as previous ini kita nonaktifkan agar nantinya formatnya tidak
mengikuti halaman sebelumnya. Jadi kita bisa rubah kembali sesuai ketentuan yang sudah ditentukan. Caranya, kita klik pada bagian ini yang ada tulisan save as previousnya. Kita atur dulu pada bagian header. Kemudian, pada bagian navigation, ada bagian yang aktif yaitu link to previous. Di sini kita klik kembali agar dia tidak aktif. Kita lakukan juga pada bagian footernya. Nah, jika sudah akan menjadi tampilan seperti ini. Setelah kita menonaktifkan save as previous, selanjutnya kita baru masuk dalam bagian pemformatan halaman. Karena pada bagian judul hingga daftar lampiran ada pada bagian bawah tengah, maka kita klik pada bagian footer hingga muncul tampilan seperti ini. Kemudian kita klik pada bagian page number. Karena ada pada bagian bawah, maka kita pilih pada bagian bottom of page. Dan kita pilih plain number. Maka akan muncul seperti ini. Nah, ini tadi fungsi dari SMS Previous, karena tadi saya sudah mengatakan apabila halaman yang sama hanya sampai daftar lampiran, maka pada bagian bab tidak ikut terisi bagian footer halamannya. Karena kita sudah mau menonaktifkan SMS Previous tadi. Setelah kita menyesuaikan pada bagian ini, selanjutnya kita menyesuaikan pada bagian selanjutnya. Karena pada bagian selanjutnya kita menggunakan header, maka kita klik pada bagian header. Selanjutnya, meskipun dengan format yang berbeda, kita masih menggunakan footer, maka kita klik pada bagian footernya. Kemudian, kita kembali ke bagian page number. Kita klik terlebih dahulu format page number untuk merubah. Karena tadi kita menggunakan Romawi, sekarang kita menggunakan desimal. Dan kita rubah ini menjadi desimal. Kita klik OK. Selanjutnya, kita pilih, karena sama-sama masih di bawah, kita maka pilih yang bottom of page. Kemudian kita pilih plain number 2. Maka otomatis akan mengikuti halaman setelah yang Romawi ini. Selanjutnya ada perbedaan lagi karena pada halaman selanjutnya tidak menggunakan bab atau hanya ada subbab dan intinya, maka di sini pengaturan halamannya pun berbeda. Yaitu kita menggunakan bagian header, kita klik headernya, kemudian kita pergi bagian page number. Karena ada pada bagian atas, maka kita pilih pada bagian top of page. Kemudian kita pilih plain number 3. Maka akan seperti ini tampilannya. Kemudian bagian selanjutnya atau bagian terakhir yaitu kita melakukan pengisian daftar isi. Caranya kita masuk pada bagian reference, kemudian pada bagian table of content kiri ini, kita bisa klik pada bagian table of content. Kemudian kita bisa pilih pada bagian automatic table 1. Maka akan muncul daftar isi yang tadi sudah kita buat. Seperti ini.